Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, bukalah telinga dan mata hati kami, agar kami dapat mendengar dan memahami perkataan-Mu dan melakukan kehendak-Mu. Cerahkan pikiran dan pemahaman kami tentang terang pengetahuan-Mu, sehingga kami tidak hanya mendengarkan sabda-Mu, tetapi juga melaksanakannya. Dan semoga semuanya bisa menjadi jalan untuk pertobatan, pencerahan, dan pengudusan bagi kami, serta untuk keselamatan jiwa kami. Sekali peristiwa, berkerumunlah beribu-ribu orang, sehingga mereka berdesak-desakan. Yesus lalu mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya. Katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan kaum Farisi. Tiada sesuatu pun yang tertutup yang takkan dibuka, dan tiada sesuatu pun yang tersembunyi yang takkan diketahui. Karena itu, apa yang kalian katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan yang kalian bisikkan ke telinga di dalam kamar akan dimaklumkan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kalian takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi kemudian tak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepadamu siapakah yang harus kalian takuti. Takutilah Dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sungguh, aku berkata kepadamu, takutilah Dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu, jangan takut, karena kalian lebih berharga daripada banyak burung pipit. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dicintai oleh Tuhan, kemunafikan adalah tindakan melawan kebenaran. Di dalam kemunafikan ada dusta dan kebohongan. Sebab dalam kemunafikan ada ketidaksesuaian antara apa yang dikatakan dengan apa yang dikerjakan. Orang-orang munafik bisa saja mengumbar kata-kata bijak, nasihat-nasihat saleh, namun semuanya itu dilakukan untuk menutup kelakuan manipulatif dalam diri mereka. Sifat munafik bisa merasuk siapa saja, orang biasa, jahat, bahkan orang-orang yang kelihatannya saleh dan rajin berdoa. Kemunafikan adalah usaha setan untuk meracuni perbuatan baik. Saudara-saudariku yang dicintai oleh Tuhan, bacaan Injil hari ini menampilkan sikap Yesus yang terang-terangan mengkritisi sikap keagamaan orang Farisi yang penuh dengan kemunafikan. Waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Pengungkapan secara terang-terangan ini mau menunjukkan bahwa sikap orang Farisi ini sudah keterlaluan dan bisa menjadi racun dalam hidup keagamaan masyarakat Yahudi.
Yesus memperingatkan murid-muridnya bahwa segala kemunafikan dan dosa yang tersembunyi akan dibuka. Jika tidak dalam hidup sekarang, pastilah pada hari penghakiman. Apa yang dilakukan secara rahasia di balik pintu yang tertutup, pada suatu saat akan disingkapkan secara terang-terangan. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus mencela kemunafikan orang Farisi dan memperingatkan muridnya untuk berhati-hati agar dosa ini tidak memasuki kehidupan dan pelayanan mereka. Orang munafik adalah seorang penipu dalam hal kebenaran yang dapat dilihat. Kemunafikan menyangkut hidup dalam dusta. Maka itu membuat seseorang menjadi rekan kerja dan sekutu iblis, bapa segala dusta. Kemunafikan adalah suatu tanda bahwa seseorang tidak takut akan Allah dan tidak memiliki Roh Kudus dengan kasih karunia pembaharuannya. Sementara tinggal dalam kondisi demikian, seseorang tidak dapat meluputkan diri dari hukuman neraka. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, bisa jadi kita adalah orang-orang yang rajin berdoa, rajin mengikuti misa, rajin menyumbang, rajin memperhatikan kebutuhan pastoral, dan tekun secara rohani. Namun, apakah hidup kita sudah benar dalam tindakan? Apakah perih hidup rohaniku membuat aku semakin rendah hati atau tinggi hati? Apakah aku makin jujur atau berbohong? Apakah aku makin memperhatikan orang-orang miskin atau malah mengabaikannya? Apakah aku berbelas kasih atau pemarah dan pendendam? Apakah aku mudah untuk mengampuni atau tinggal dalam sakit hati yang berkepanjangan? Tuhan mengingatkan kita untuk tidak munafik. Apa yang dikatakan hendaknya sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita. Tuhan Yesus, semoga sabdamu pada hari ini mampu merubah orientasi hidup kami yang sering berlaku munafik. Semoga iman kami kepadamu tidak saja menjadi tindakan personal semata, tetapi bermanfaat bagi orang lain melalui karya-karya baik yang kami lakukan. Karena Engkaulah Tuhan yang maha baik dan maha pengasih, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi
tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.